Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan hasil tugas individu PTO saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fikri Rizkin Faizu dengan NIM H1H024068. Di sini kita langsung aja, langsung masuk ke bagian PHP Admin. Nah, di sini keterangannya bikin PHP Admin dulu. Di sini ada detail transaksi, ada kategori, produk, transaksi, dan user. Dan semuanya ini tuh disimpan dalam folder yang namanya post sederhana. Lalu dilanjutkan ke bagian VS Code-nya. Nah, di sini itu ada folder namanya post sederhana. Di sini ada macam-macam. Di sini dimulai dari AUTH, terus lalu di dalamnya ada login PHP, login PHP, lalu ada config, terus di dalamnya ada database PHP, lalu includes di dalamnya ada folder PHP, konsep PHP, header PHP, lalu laporannya berisi indeks PHP, produknya yaitu ada edit PHP, hapus PHP, indeks PHP, tambah PHP, lalu transaksinya itu ada detail PHP, indeks PHP, proses PHP, dan yang terakhir ini adalah yang dashboard PHP. Langsung aja ke bagian login PHP. Nah, di sini tuh ada keterangannya. Ini ada file auto login, halaman login sistem OP, POS. Nah, di sini itu yang pertama, di sini ada fungsinya yaitu jika sudah login bisa langsung masuk ke bagian dashboardnya, lalu masuk ke bagian errornya. Nah, yang di sini itu lebih ke error dan username input ini lebih ke arah untuk mengisi ulang form jika error. Lalu masuk ke bagian ini, yang dimana ini lebih ke arah untuk proses login saat form itu disubmit. Lalu masuk ke ini, di sini ada username sama dengan names, post username, dan sampai yang username garis bawah input sama dengan HTML special class name. Nah, ini fungsinya itu tuh lebih ke arah untuk mengambil atau membersihkan inputnya. Lalu lanjut ke bagian IF, IMPT username, IMPT password, sampai else ini lebih ke arah untuk validasi dan pastikan ini tidak kosong. Lalu lanjut ke bagian ini, requirements config database PHP, itu lebih ke arahnya itu mengoneksi database. Nah, kita langsung ke bagian sini. Yang dimana ini tuh fungsinya itu lebih ke arah yaitu yang pertama untuk cari user berdasarkan username, lalu gunakan prepare statement untuk keamanan. Lalu lanjut ke bagian sini, yang dimana tuh fungsinya untuk mengecek apakah usernya itu sudah ditemukan atau apakah passwordnya itu cocok. Lalu lanjut ke bagian sini, session user ID, username, user log, role, itu lebih fungsinya untuk menyimpan data user selama masih login. Nah, selanjutnya masuk ke bagian sini, itu lebih ke arah untuk mencegah session password attack untuk dimulai session ID baru setelah login baru. Lalu lanjut ke bagian sini, itu lebih ke arah untuk user langsung masuk ke halaman dashboard. Nah, lalu masuk ke bagian ini. Nah, sini yang dimana ini itu lebih ke arah buat tampilan HTML loginnya. Ini dari sistem TOC HTML sampai style. Untuk bodinya itu kita backgroundnya warnanya itu ini yang gradient, ini warnanya biru dan ungu. Untuk main height-nya itu 100 HP, display-nya flex, list itemnya item, edge standard.
Dan sini ada login card, sini ada login logo, ini ada widthnya 80 px, 80 px, backgroundnya Linux, displaynya itu ada flex, from size rem sampai seterusnya, terus ada from control focus, itu lebih ke arah warnanya, terus shadownya untuk 25 rem. Nah ini ada pattern login, background border, padding itu. Lalu ini selanjutnya masuk ke bagian logonya itu lebih ke arah eh, untuk mengecek apakah logo judulnya itu benar atau enggak. Di sini ada ini tampil ada bagian PHPIF sampai HIF itu lebih ke arah untuk menampilkan error jika ada. Lalu masuk ke bagian sini, ini lebih ke arah untuk login form. Lalu lanjut ke sini, ini lebih ke arah untuk username fungsinya. Lalu lanjut ke bagian ini, passwordnya. Ini sama, ini berkaitan dengan password fungsinya supaya hasil passwordnya itu benar. Lalu lanjut ke bagian tombol maksudnya bagian sininya itu lebih ke arah untuk tombol login. Lalu masuk ke bagian sini. Nah, ini lebih ke arah untuk info demonya. Nah, di sini ada hasil scriptnya itu ada HTTPS, CDN, CTLFRE, .NUT, npx, poster, 5.30 this JS from weather pin CS. Nah, ini ada scriptnya nih. Nah, sini terus ada script body HTML. Lalu lanjut ke bagian sini. Nah, di sini tuh ada bagian longboard PHP. Jadi yang pertama itu session, itu lebih ke arah untuk mengosongkan baris seluruh isi session. Lalu lanjut ke bagian IF, ini lebih ke arah untuk mengecek apakah PHP menggunakan Shopee untuk menyimpan session ID. Ya, lalu ke ini session destroy itu untuk menghasilkan session ini untuk lebih ke arah tuh redirect ke halaman login. Lalu lanjut ke bagian config dan masuk ke database PHP. Nah, di sini tuh yang pertama ini di sini yang pertama tuh lebih ke arah konfigurasi database. Nah, di sini ada database, nama database, username MySQL, password MySQL, dan charset. Lalu masuk ke bagian sininya. Ini lebih ke arah untuk data source name. Lalu ke sini, optionnya itu untuk option PDO yang direkomendasikan. Lalu yang ini lebih ke arah untuk melempar jika ada yang error ataupun diam-diam secara gagal. Oke, lanjut ke bagian ini. Nah, ini tuh lebih ke arah untuk berupa array asosiatif atau bisa pakai row dalam tanda kurung itu nama ya, tanda tutup kurung. Lalu lanjut ke bagian sini. Ini lebih ke arah untuk gunakan prepared statement SQL supaya lebih aman. Lalu lanjut ke bagian tree. Nah, sini sampai option itu lebih ke arah untuk koneksi PDO. Lalu lanjut di sini. Nah, ini lebih ke arah koneksinya itu ekornya berhasil atau aktifkan saat setting. Lalu lanjut ke bagian sini. Nah, ini lebih ke arah untuk menampilkan error yang ramah untuk pengguna dan di dalam produksinya itu jangan sampai tampilkan tidak error ya. Lalu masuk ke bagian include di bagian footer PHP. Nah, di sini itu ada div yang dimana itu lebih ke arah untuk meng end container full. Nah, di sini itu ada lagi di sini yang dimana itu lebih ke arah untuk sistem polls ya supaya data itu lebih strong, HTML space terus dari session username dan strong. Dan sini itu ada scriptnya, sini ada DPS, JDN, Angel, JIS, sama tadi kayak seperti di bagian lambut kalau nggak di bagian login ya, kalau nggak salah. Lalu langsung masuk ke bagian function. Nah, di sini tuh ada sini. Nah, pertama sini. Nah, ini lebih ke arah untuk format angka kopi ya. Contoh ya, ini dari 15.000 ke 15.000. Nah, langsung ke sini. Nah, ini lebih ke arah untuk mengecek apakah usernya itu sudah login atau jika belum, maka ditingkatkan halaman login. Lalu lanjut ke bagian sini. Nah, sini sampai sini function sampai ini tanda tutup kurung. Nah, ini lebih ke arah untuk menampilkan
alert pop-up, yaitu berupa sukses, danger, ataupun warning. Lalu lanjut ke bagian sini. Nah, ini lebih ke arah untuk generate nomor transaksi unik dengan formatnya yaitu TRX, strip, YYYY, EFFDD, eh, strip, XXX. Dengan contohnya itu TRX, strip 20 25 0101, strip 0001. Nah, lanjut ke bagian sini. Nah, ini lebih ke arah untuk membersihkan input dari karakter berbahaya ataupun selalu gunakan ini sebelum menampilkan username HTML. Lalu lanjut ke bagian sini. Mungkin aku ke singkat aja di bagian sininya. Nah, di sini tuh lebih ke arah untuk memastikan session sudah mulai, lalu lanjut ke sini, IF ya itu sampai sini, itu lebih ke arah untuk mengecek apakah user sudah login ataupun jika belum, masuk ke directory login. Nah, lalu masuk ke bagian sini. Nah, ini itu lebih ke arah untuk ambil data user dari session, lalu sini sampai sini. Nah, ini lebih ke arah untuk menentukan halaman aktif untuk navbar. Ya, sini ada keterangannya, ini ada href ini. Nah, ini ada body, sini ada navbar, navlink, color, background, sidebar, sampai user. Lalu lanjut ke bagian sini. Nah, eh, nah sampai sini itu lebih ke arah untuk navbar ya, fungsi ke navbarnya. Lalu lanjut ke bagian sini. Nah, ini untuk menu kirinya. Ya, sedangkan ini untuk menu info kanannya. Ya, dan ini untuk konten halaman mulai di sini. Jadi kontennya dimulai dari sini dulu. Lalu lanjut ke bagian laporan. Nah, di sini ada indeks PHP. Nah, di sini tuh ada ini, pakai sini itu lebih ke arah untuk laporan penjualan dengan filter tanggal. Ada laporan, copy database, include function, include header PHP. Nah, lalu di sini ada ini, yaitu sini untuk memfilter tanggal dari awal bulan sampai pun hari ini. Lalu lanjut ke bagian sini. Nah, ini lebih ke query, yaitu ringkasan periodenya. Di sini ada total transaksi, total omset, rata-rata, transaksi terbesar. Lalu di sini ada ini, where, date, tanggal, date, when, dan sampai. Ya, langsung ke bagian sini. Nah, yang ini tuh lebih ke arah untuk query produk terlaris. Ya, oh sorry, sampai sini. Sini, sampai sini. Ya, lalu lanjut ke sini. Nah, ini tuh fungsinya tuh lebih ke arah untuk query 3, untuk riwayat transaksinya. Ya, ini bisa kelihatan di sini ada from transaksinya, ada left join-nya, ada web date-nya, ada ID transaksinya, ya kan? Oh sorry, sampai sini. Select sampai ke div, ya. Lalu lanjut ke bagian div-nya sini, div kelasnya sampai sini. Itu lebih ke arah untuk filter tanggalnya. Lalu lanjut ke bagian sini. Nah, ini sampai sini. Itu lebih ke arah untuk kartu ringkasan. Nah, ini bisa kelihatan di sini. Ada eh, code F3-nya di sini. Nah, bisa kelihatan. Lalu lanjut ke sini. Div class raw key string 4 itu lebih ke arah untuk kolom kedua terlaris dan riwayat. Lalu masuk ke bagian sini sampai sini. Itu lebih ke arah untuk produk terlarisnya. Ya, lalu lanjut ke bagian riwayat transaksinya sini. Ya, sampai sini itu lebih ke arah untuk riwayat transaksinya. Dan ini PHP require on include folder PHP. Jadi ini include sama folder PHP-nya. Lalu lanjut ke bagian edit PHP-nya. Nah, di sini tuh ada package. Sini sampai edit PHP itu lebih ke arah untuk produk edit PHP from edit PHP. Di sini itu lalu ada ini itu lebih ke arah untuk ambil ID dari URL edit PHP tanda apa tanda tanya ID sama dengan 5. Lalu lanjut ke sini. Nah, ini tuh lebih ke arah untuk cari produk berdasarkan ID-nya. Lalu lanjut ke sini itu lebih ke arah untuk jika produk tidak ditemukan maka kembali ke daftar. Lalu ke sini kategori list itu lebih ke arah untuk ambil kategori yang sudah random maksudnya. Ya.
Nah, ini sini itu lebih ke arah untuk mengisi form dengan data saat ini. Lalu lanjut ke bagian sini. Nah, sini tuh lebih ke arah untuk proses update saat form itu disubmit. Sini ada kode produk, ada nama produk, harga beli, harga jual, stok, dan ID kategorinya. Lalu lanjut ke sini. Sini tuh lebih ke arah validasi. Validasinya itu ada nama kode produk dan nama produknya dan harga jualnya juga. Lalu lanjut ke bagian sini. Ini lebih ke arah cek kode duplikat ataupun tapi diizinkan dengan kode yang sama milik produk ini. Jadi sini ada ID from where kode produk ya, jadi bisa diizinkan kodenya jika milik produk itu sendiri. Lalu sini ke bagian IF sampai sini. Nah, itu lebih ke arah untuk menyimpan perubahan. Itu ada kode produk, nama produk, harga beli, harga jual, stok, dan ID kategorinya. Nah, ini juga sama. Cuma bedanya itu beda untuk prepare, execute. Ya, lalu lanjut ke bagian sininya. Nah, ini lebih ke arah untuk raw just the content creator. Sini ada div class, ya, help, ya, 4 kelas. Di sini edit produknya. Dan lanjut ke bagian sini div. Ini lebih ke arah ke border, ya, untuk input. Lalu ada input tipenya, ada name kode produknya, terus ada nama produknya. Terus sini ada ini. Pada optionnya itu adalah pilih. Dan sini, ya, karena aku ambilnya yang beringas ringkas, jadi aku eh, ambil yang pendek-pendek aja. Nah, di sini tuh ada harga beli, ini ada stok, ini ada harga jual. Nah, sini sama. Oke, lanjut ke bagian hapus PHP. Nah, di sini tuh lebih karena fungsional atau menghapus ya. Yang pertama itu ada di sini session start, itu lebih ke arah untuk hanya proses dan retикatnya saja. Lalu lanjut ke bagian sininya. Sini SID sama dengan itu ambil ID dari URL sama dengan hapus di PHP ya. Lalu lanjut ke bagian sini. Ini lebih ke arah untuk validasi. Jadinya ID harus valid. Lalu masuk ke sini. Ini lebih ke arah untuk cek apakah produk itu ada atau enggak ya. Lalu lanjut ke bagian sini. Ini tuh lebih ke arah untuk menghapus produknya. Jadi ketika produknya itu apa tanda kutip itu sudah ada bahasa, maka produk itu harus dihapus. Lalu lanjut ke bagian sini. Jadi ini lebih ke arah diklat dengan pesan sukses dan ini header location itu untuk produk yang ditemukan dan exit. Lalu lanjut ke bagian sini. Nah, sini ini lebih ke arah untuk menampilkan data semua produk, ada config database, include, function, header, dan sini tuh ada lagi. Ini lebih ke arah untuk join ya, tabel kategori. Dan sini juga ada, ini lebih ke arah untuk update semua baris sekaligus ini ya. Lalu sini, nah ini untuk mengecek apakah pesan itu sukses dari halaman sebelumnya. Lalu masuk ke sini, ini fungsinya adalah lebih ke arah untuk mengheader halaman ya. Saya daftar produknya di sini. Lalu masuk ke PHP-nya sini, ke PHP sini. Nah, sini itu lebih ke alert. Itu jadinya itu sukses ataupun error. Di sini ada tambah, ada edit, ada hapus. Ya, lalu lanjut ke bagian sini. Sampai sini. Nah, sini itu lebih ke arah untuk tabel produknya. Jadi di sini itu ada ini, sini untuk menampilkan jika tidak ada data. Lalu di mana? Sini juga ada sini. Ini lebih ke arah untuk menampilkan badge merah jika stok menipis. Lalu di sini ini itu lebih ke arah untuk tombol editnya. Lalu di sini itu lebih ke arah untuk tombol hapusnya. Kita lanjut ke bagian sini. Di sini ada ini. Nah, ini di mana itu form itu tambah produk baru, yaitu ada tambah produk, ada yang pertama itu config database, include apa function, include sama header. Nah, lanjut ke bagian sininya. Ini untuk kita untuk ambil data kategori untuk drop down ya. Nah, di sini tuh ini form, jadi mana tuh inisial variabel untuk form. Jadi ada kode produk, nama produk, harga beli, harga jual, ada stok, ada ID kategori.
Lalu lanjut ke bagian sini, itu lebih ke arah untuk proses simpannya. Nah, lanjut ke sini. Nah, ini lebih ke arah untuk ambil dan pastikan semua inputnya. Lalu lanjut ke bagian sininya, ini lebih ke arah untuk validasi input. Dan ke sini, itu lebih ke arah mengecek apakah kode tersebut itu sudah ada. Ataupun kode produk itu sudah ada atau belum. Nah, lanjut ke bagian sini. Nah, ini tuh lebih ke arah untuk jika tidak error, maka harus simpan ke database. Lalu lanjut ke bagian sini. Nah, ini tuh lebih ke arah declare dengan pesan sukses. Nah, lanjut ke sini. Ini juga untuk header. Dan sini tuh lebih ke arah untuk menampilkan error jika ada. Jadi ini misalnya terjadi kesalahan ya. Lalu lanjut ke bagian sini. Nah, itu lebih ke arah untuk form apa? Lalu lanjut ke sini. Nah, ini lebih ke arah untuk kode produknya. Lalu di sini ada nama produknya, ya, sini ada nama produk kelas, kontrol. Lalu sini ada kategorinya. Nah, di sini saya pilih kategorinya. Lalu lanjut ke bagian stoknya. Ini ke arah untuk stoknya, number, name, stock, class, form, control. Ya, di sini terus ada di sini harga belinya. Ya, jadi ini ada input tipe, number, name, harga beli, kelas. Nah, lalu lanjut ke sini juga sama. Ini lebih ke arah harga jualnya. Dan sini, nah ini lebih ke arah untuk tombolnya. Lanjut ke bagian transaksi. Dan yang pertama masuk ke detail PHP terlebih dahulu. Nah, di sini tuh yang pertama, sini. Nah, ini tuh lebih ke arah untuk menampilkan nota atau struk transaksi ya. Jadi sini ada config database, includes, function, includes header PHP. Lalu sini, ID. Nah, sampai sini, itu lebih ke arah mengecek apakah baru saja selesai transaksinya. Lalu di sini, masuk ke sini, itu lebih ke arah untuk mengambil data transaksi secara data transaksi header. Nah, oh sorry sampai sini ya. Lalu lanjut ke sini, ini itu lebih ke arah untuk mengambil detail item transaksinya ya. Lalu lanjut ke sini, ini itu lebih ke arah nota atau struknya. Jadi ada notanya atau enggak nih. Lalu lanjut ke sini, nah itu lebih ke arah header notanya. Jadi nota-nota dari toko serba ada, contohnya ada nomor 123 Purwokerto. Ya, lanjut ke bagian sini. Nah, ini lebih ke arah info transaksinya itu ada tanggalnya, ada nama kasirnya juga, nomor transaksinya juga. Lalu lanjut ke bagian daftar item ya. Nah, di sini tuh ada yang pertama ada nama produk, ada harga satuan, ada subtotalnya. Ya, lanjut ke bagian sini. Nah, sini tuh yang lebih karena total dan kembalian yang pertama itu ada format rupiah, lalu totalnya, format rupiah, lalu bayar, format rupiah, dan kembaliannya. Lalu lanjut ke bagian indeks PHP-nya. Nah, ini juga sama untuk enggak, sorry, ini lebih ke arah untuk halaman utama kasir atau posnya ini. Nah, kita lanjut ke sini. Nah, ini lebih ke arah untuk inisialisasi keranjang di session jika belum ada. Lalu lanjut ke bagian sini. Nah, sampai sini. Ini untuk aksi keranjang, semua aksi dikirim ke via pos. Ya, lalu juga sini. Ini lebih ke arah untuk tambah produk ke keranjang. Ya, ini bisa max ya. Yang penting ada ID produknya. Lalu lanjut ke sini. Itu lebih ke arah ambil data produk dari DB ya. Sini ada ID produknya ya. Lalu lanjut ke bagian sini. Nah, di mana itu lebih ke arah untuk mengecek stoknya itu cukup atau enggak ya dari keranjang tersebut ya. Lalu lanjut ke bagian sini. Nah, itu lebih ke arah menambah ataupun update keranjangnya. Jadi itu nanti ada produknya, ya itu nanti ada ID-nya, ada nama produknya, harga jualnya, ya kan. Lalu lanjut ke bagian sini. Nah, sini itu ada hapus item dari keranjang. Oke, dan ini lebih ke arah untuk mengosongkan keranjangnya. Lalu ke sini lebih ke arah retikan untuk cegah resutnya saat refresh.
Lalu lanjut ke bagian sini. Nah, ini lebih ke arah untuk total keranjang. Nah, lanjut ke bagian sini. Ini juga lebih ke arah untuk semua produk untuk pilihan. Ke sini juga. Nah, sini tuh ada ambil produk Eros juga ada. Lalu lanjut ke sini. Sampai sini. Itu lebih ke arah kolom kirinya, daftar produknya. Lalu lanjut ke bagian sininya. Nah, sampai mana nih? Mungkin sampai sini ya. Nah, sampai sini. Itu lebih ke arah untuk search produknya. Jadi produknya itu ada berbagai macam ya. Bisa di apa cari nanti itu. Nah, pilihan produknya nanti. Ya, oke. Terus lanjut ke sini. Itu lebih ke arah tuh kolom kanannya. Jadi ada keranjang dan bayarnya. Lalu ke bagian sininya. Nah, ini tuh lebih ke arah untuk daftar item keranjangnya. Jadi nanti ada beberapa daftar item keranjangnya. Lalu ini ada bagian form pembayarannya sini. Ya, jadi ada hitung formatnya nanti pakai format rupiah. Nanti juga ada hitung kembaliannya jika uang itu sudah dibayar. Ya, lalu lanjut ke bagian sininya. Nah, ini bicara hitung kembalian real time. Jadi dari total yang sudah dibayar, nanti kalau misalnya uangnya lebih itu bisa dikembalikan. Lalu lanjut ke sini. Nah, ini tuh lebih ke arah untuk filter produk saat mengetik ya. Jadi produknya itu bakalan ditulis secara real time ya. Lalu lanjut ke bagian proses PHP. Nah, sini, oke, langsung sini aja. Di sini ada validasi untuk keranjang tidak boleh kosong. Lalu di sini, nah ini tuh lebih ke arah untuk ambil data dari form. Jadi ada total dan bayarnya. Lalu lanjut ke bagian sininya, itu lebih ke arah untuk validasi. Jadi itu bisa di, jadi itu bayarnya tidak boleh kurang dari total barang tersebut. Ya. Lalu lanjut ke sini. Nah ini tuh lebih ke arah dari functionnya PHP-nya ini sebenarnya ini. Lalu lanjut ke bagian sini ya untuk lebih transaksi DP-nya. Jadi semua berhasil ataupun semuanya itu dibatalkan. Lalu lanjut ke bagian sini kan. Nah, ini mulai transaksi database-nya. Lalu ke sini, nah sini ada simpan tabel transaksinya. Jadi tabel transaksinya ada nomor transaksinya, ada totalnya, ada bayarnya, ada kembaliannya, dan ada ID usernya. Lalu lanjut ke bagian sininya. Nah, sini ID transaksi itu lebih ke arah untuk ambil ID transaksi yang baru saja dibuat. Lalu lanjut ke bagian sampai sini, step detail yang sampai sini itu lebih ke arah untuk menyimpan setiap item ke detail transaksinya. Lalu lanjut ke sini, itu lebih ke arah untuk update stok produknya. Nah, lanjut ke sini, itu tuh lebih ke arah untuk simpan detail transaksinya. Jadi nanti detail transaksinya itu di dalamnya ada ID produk, nama produk, harga satuan, KPI, dan subtotalnya. Lalu lanjut sini. Nah, itu lebih ke arah untuk mengurangi stoknya. Jadi nanti bisa ketahuan kalau misalnya stoknya itu berkurang, nanti juga ID-nya juga kurang. Ataupun ID-nya itu pun tidak tercantum karena itu semakin berkurang. Lalu lanjut ke sini. Itu lebih ke arah, oh sudah sampai sini. Nah, itu untuk mengecek apakah stok itu udah berhasil dikurangi atau enggak nih. Ya, lalu ke sini. Itu untuk lebih ke arah atau stok tidak mencukupi ya, atau disebut juga dengan batal semuanya. Nah, lanjut ke bagian ini, BDO komitnya. Jadi semua berhasil komit transaksi. Dan sini itu lebih ke arah untuk kosongkan keranjang. Lalu ke sini itu lebih ke arah juga ke nota ataupun tidak transaksinya. Nah, ini itu lebih ke arah untuk ada yang gagal, batalkan semua perubahannya. Ya, sampai sini. Sorry. Lanjut, yang terakhir ini ke bagian dashboardnya. Nah, ini sini tuh, nah sini dashboard sistem POS ya. Konflik database PHP, inclusive header PHP. Ini di sini untuk cek loginnya. Ya, itu yang pertama, kita langsung dari sini aja. Nah, ini untuk statistik, hitung produk dari data dari database. Yang pertama itu ada produknya, transaksinya, ya totalnya, ada produknya, ya ini juga ada tanggalnya juga ya. Lalu sini, nah
sampai mana nih? Sampai, oh sorry, sampai sini ya. Sampai sini aja. Sampai yang bawahnya juga itu lebih ke arah untuk yang berhubungan dengan kartu statistik. Jadi itu tadi ada total produknya, ya jadi bisa dilihat semuanya ini, ya PTN-nya. Terus ini ada transaksi hari ini, ya jadi ada total hari ini juga. Ya ini untuk, nah buat transaksi ini juga. Lalu lanjut ke bagian sininya juga. Nah ini tuh untuk omset hari ini juga, jadi ada number formatnya. Jadi ada omset per harinya itu berapa. Ya, lalu sini bisa dilihat dari laporannya. Lalu lanjut ke sini bagian stoknya. Jadi ketika stok yang menipis itu bisa dicek ya, bisa dicek stoknya ini apakah stoknya itu masih ada ataupun semakin menipis ya. Oke, eh, lanjut kita ke bagian webnya langsung. Nah, kita masuk username-nya, username-nya itu admin. Nah, untuk password-nya, password nah, seperti ini. Oke, login. Nah, sini tuh ada keterangannya, ada sistem pos itu, ada terancangnya, di sini ada dashboardnya, ada produknya, transaksinya, laporannya. Yang pertama ini, selamat datang administrator. Jadi masuknya itu pada hari Senin 18 Mei 2026. Nah, kita bisa cek ini total produknya ada 10, bisa dicek ini. Nah, ini ada berbagai produk ya. Di sini ada Indomie Korek, Indomie Kuah, ya, Aqua 600 mm, teh botol, Citato, Taro, ya gudang apa rokok gudang garam, sampo Lifebuoy, sampo Pantene, beras 1 kg. Ya, di sini pun ada harganya nih dari yang harga termurah sampai harga termahal. Ya, ini gudang apa rokok gudang garam itu dengan harga 25.000. Ya, ini stoknya itu bermacam-macam. Ya, dari yang paling terbanyak itu sini Aqua 600 mm, dan yang terkecil itu dari ini ya gudang garam 12 ya. Jadi ini bisa dihapus juga ataupun bisa diedit semuanya. Oke, jadi ini bisa tambah produknya juga ya. Jika ingin mau menambahkan produknya juga, lalu lanjut ke sini. Nah, transaksinya, transaksinya ini bisa eh, cari ya. Ini bisa misalnya ya, 600 mm. Oh, sorry, sorry. Sini, juta 16. Nah, ini totalnya 3.000. Ya, misalnya juta 68 gram. Ya, misalnya aku beli lagi ini, tidak kuahnya. Jadi transaksinya itu 16.500 ya dengan uang bayarnya misalnya 50.000. Jadi kembaliannya nanti 33.500. Oke, ke bagian laporannya. Nah, sini itu ada laporannya dari tanggal 1 ya bulan Mei 2026 sampai 18 Mei 2026. Nah, di sini itu ada total transaksinya itu masih nol ya. Sini belum ada transaksinya, itu bisa difilter ya. Jadi nanti bisa apa ketahuan pada saat itu di bagian produknya dan transaksinya, terutama di bagian transaksinya. Nah, ini untuk tampilannya ya. Sini ada adminnya dan bisa download ya kalau sudah selesai. Oke, mungkin sekian dari pemaparan tugas saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wa taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.